ataupun ATR sendiri nanti akan memberikan waktu untuk mengurusnya. Akan seperti apa sih Pak skemanya? Iya, nanti skemanya akan seperti ini, Pak. Jadi apabila yang sudah mempunyai kartu BPJS nanti dilampirkan sementara ini dalam waktu, tapi kedepannya nanti itu bagian dari sistem online yang kita konekkan antara kita dengan BPJS. Kemudian juga nanti mungkin beberapa pada saat membuat akte jual beli atau lain-lain, nanti juga kita akan minta teman-teman PPAT juga untuk membantu program pemerintah ini. Tetapi apabila masyarakat belum mempunyai, berkasnya akan kita terima dulu, tapi nanti akan kita hold sampai nanti prosesnya selesai angkutan BPJS-nya. Memang saya ketemu dengan Pak Dirut ya di BPJS, itu prosesnya sedang ada beberapa yang sedang kita percepat bagaimana keanggotaan BPJS ini bisa cepat keluar. Jadi misalnya dulunya BPJS sudah aktif menjadi aktif, nanti kita akan beri keterangan bahwa ini sedang proses aktif di mana di BPJS, nanti kita akan keluarkan. Jadi prosesnya akan secara bertahap, Pak, tidak serta-merta kita stop, ya, secara bertahap akan kita lakukan proses pendaftaran untuk peralihan jual beli ini. Secara statistik data saya hampir 1 juta lebih transaksi setiap tahun di Indonesia. Jadi itu yang menjadi target ke depan adalah hampir 1 juta transaksi yang akan beralih di tahun 2022 ini. Seperti itu, Pak. Oke, baik, berarti memang Pak Yus, berarti memang berkasnya diterima dulu begitu ya, menunggu kelanjutan dari proses BPJS Kesehatan, tapi berarti dapat diartikan walaupun berkasnya diterima, tidak diproses begitu Pak pelayanannya? Kita proses nanti pada saat pengambilan nanti bisa dibuktikan ditambahkan ke syaratnya itu nanti bisa dilampirkan gitu Pak. Jadi kita akan tetap proses perubahan-perubahan itu dengan ada beberapa catatan. Jadi misalnya banyak juga nih Pak yang sedang kita proses, misalnya bukan hanya BPJS, memang ini menjadi berat di pertanahan karena ada beberapa tambahan-tambahan dulu misalnya NPWP, kemudian BPHTB, itu ya ada beberapa persyaratan yang memang bukan kewenangan ATR BPN masuk ke dalam proses peralihan ini. Tetapi memang kita akan berikan beberapa hal yang terkait dengan kemudahan layanan masyarakat nantinya. Tetap kita akan proses, nanti kita akan berikan catatan di dalam sistem kita, sehingga nanti masyarakat wajib menyampaikan bukti keanggotaannya tersebut. Jadi kita tidak akan potong di tengah, di depan gitu. Oke, baik, berarti secara sederhana nantinya pengambilan berkas tersebut ataupun apabila berkas sudah selesai diurus begitu nantinya diambil dengan syarat mempunyai BPJS Kesehatan, begitu ya Pak? Ya, ditukar nanti, ya istilahnya ditukar lah gitu ya, berkasnya yang syarat yang dia punya, yang seperti normal, itu disampaikan, jadi misalnya punya akte jual beli, kemudian KTP-nya kita cek, kemudian apabila surat kuasa kita cek, sertifikat kita cek, apabila ada kemudian bayar pajak, PPHTB, kemudian bayar PBB, kita cek semua, kemudian ada tambahan satu, apakah BPJS-nya atau anggotanya ada atau tidak. Nah khusus untuk karena yang lain-lain sudah berjalan, ada tambahan satu kaitannya dengan kartu keanggotaan BPJS. Nah itu yang nanti kita lakukan secara bertahap. Apabila sudah punya langsung kita proses. Apabila sudah tidak punya dalam proses untuk pembuatan BPJS, nanti kita cek ke data BPJS, itu juga kita proses. Apabila belum punya, nanti tetap akan kita proses, tapi nanti pada proses pengambilan dokumen penyelesaiannya itu nanti akan kita tunggu sampai itu diselesaikan. Begitu, baik, Pak. Baik, Pak Yus, tadi juga Anda sempat menyebut begitu ya adanya subsidi silang di antara kepesertaan BPJS Kesehatan. Skemanya akan seperti apa sih Pak Yus? Ya tentunya untuk masyarakat nanti yang Bapak sampaikan bahwa mungkin aja di transaksi-transaksi jual beli ini ada masyarakat yang mampu tetapi tidak mempunyai keanggotaan BPJS. Jadi keanggotaan BPJS itu bersifat wajib, jadi artinya meskipun Bapak dan Ibu punya asuransi kesehatan yang di swasta, tetapi tidak menggugurkan kewajiban untuk mempunyai keanggotaan BPJS ini. Jadi kita berharap bahwa semakin banyak masyarakat
terutama yang mampu untuk membayar biaya BPJS-nya, tentunya akan mensubsidi saudara-saudara kita yang memang memerlukan kaitannya dengan kesehatan ini. Jadi saya berharap juga pembeli tanah yang mempunyai rumah itu bagian dari keluarga yang di cover oleh asuransi, terutama asuransi BPJS. Jadi kita berharap pemilik tanah juga bagian dari keluarga sehat di Indonesia. Jadi harapan kita seperti itu, kita mendukung program jaring kesehatan nasional, jaminan sosial nasional ini, karena ini tujuannya sangat baik sekali, dan kita bagian dari sistem pemerintah yang akan mendukung proses ini berjalan dengan lancar.